Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, Rasul Pengarang Injil. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Santo Lukas bukanlah salah satu dari ke-12 rasul yang mengikuti perjalanan hidup Yesus. Dia adalah seorang tabib, seorang dokter dari Yunani yang adalah seorang kafir. Ketertarikannya akan kehidupan Yesus dia alami ketika dia mendengarkan pewartaan Paulus tentang kebangkitan Yesus dan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus. Ketertarikan itu menumbuhkan niat dalam diri Santo Lukas untuk menuliskan kisah-kisah yang diwartakan oleh para rasul saat itu. Santo Lukas tidak serta-merta hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi dia mencari saksi-saksi awal yang mengetahui, menyaksikan secara langsung perjalanan hidup Yesus. Bahkan dia pun menemui Bunda Maria untuk mendengarkan bagaimana kisah Yesus dilahirkan, bagaimana Bunda Maria mengikuti perjalanan Yesus dalam kesetiaannya hingga Yesus wafat di kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Santo Lukas menuliskan 2 tulisan dalam Alkitab kita, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dialah yang mengikuti perjalanan para rasul untuk mewartakan karya-karya dan hidup Yesus. Saat itu, para rasul menjadi awal yang mendirikan gereja perdana. Santo Lukas pun menuliskan itu dengan detailnya, bagaimana pertumbuhan awal gereja perdana. Perjalanan Santo Lukas mengikuti pewartaan Paulus hingga pada akhir kemartiran Paulus saat mereka berada di Roma. Dalam surat yang kedua kepada Timotius, Paulus mengatakan bahwa hanya Lukaslah yang ada bersama dengan dia. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan juga Injil Lukas, bagaimana Yesus bersabda bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus mengutus para muridnya seperti mengutus domba di tengah serigala. Kita tahu bahwa perutusan yang diberikan oleh Yesus untuk mewartakan sukacita Injil bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi Yesus berpesan bahwa dimanapun diutus, ketika tiba di sebuah tempat, berikanlah salam, damai sejahtera bagi kamu. Yesus pun sadar bahwa niat baik, kedamaian yang dibawa belum tentu juga diterima baik dengan hati yang damai. Maka kita pun harus siap dengan segala tantangan bahkan penolakan yang harus kita hadapi. Dimanapun kita diutus, sebagai apapun kita harus siap dengan berbagai tantangan itu. Tetapi seperti halnya Santo Lukas, janganlah kita berputus asa. Bawalah kebenaran. Seperti halnya Santo Lukas senantiasa menggali kebenaran itu dari sumber yang terpercaya. Maka kita pun janganlah semakin memperkeruh suasana di dunia ini yang sudah begitu banyak informasi yang simpang siur. Tetaplah berpegang pada kebenaran. Marilah kita terus menggali semangat para rasul untuk mewartakan kebenaran dan sukacita Injil itu di tengah dunia saat ini. Semoga damai sejahtera yang kita bawa akan semakin mengisi dunia ini
juga dengan damai sejahtera dan sukacita. Berkat Tuhan memampukan kita.